Robinson Crusoe karangan Daniel Defoe. Bagian kedua. Robinson ingin tahu keadaan pulau itu lebih dulu. Aku ingin melihat pantai sebelah sana. Ia melihat sesuatu. Tak kuduga. Ada pulau lain. Mungkin sebuah benua. Dengan sampan tak mungkin sampai di sana. Pulangnya dia berhasil menangkap kakak tua. Kau kuberi nama Paul. Kau akan kuajar bicara. Dan anak rusa. Lama-lama keluarganya tambah banyak. Akhirnya Robinson punya teman bicara. Paul, coba katakan mari pulang. Paul, mari pulang. Rusa-rusa cepat jinak. Berteman yang rukun ya. Mari pulang. Hatiku gelisah. Aku harus ke pulau besar itu. Jalan lain tak ada. Robinson membuat perahu sederhana. Setengah tahun baru selesai. Perahu cukup baik. Bruno, kau ingin ikut? Ayo, kita mencoba perahu. Robinson tak bisa ke tengah. Keinginanku gagal. Pulau ini dikelilingi arus kuat. Robinson menghibur dirinya. Perahu itu masih bisa untuk menangkap ikan? Mungkin pulau ini dekat muara sungai besar. Aku tak mengerti mengapa arus begitu kuat. Lebih baik kita pulang. 5 tahun berlalu, Robinson bisa mengatasi semua kesulitan dan merasa bahagia. Aku harus berterima kasih. Sebab aku tak kekurangan sesuatu pun. Hidupku seperti pangeran. Tuhan telah memberkati hidupku. Aku ditempatkan di pulau yang indah. Aku tak ingin harta dan pangkat. Hidup kita tenang dan tenteram. Betul bukan? Namun tiap hari dia pergi ke puncak bukit untuk melihat apakah ada kapal lewat. Tak ada sesuatu pun. Mungkin kapal takut melayari perairan ini. Arusnya begitu deras. Mungkin aku harus hidup di sini sampai mati. Setahun kemudian ada hal yang mengerikan. Tidak, aku mimpi. Tapi tanpa jelas ada jejak kaki. Penduduk asli. Tak mungkin. Tak ada tanda-tanda sebelumnya. Mungkin penduduk pulau besar itu yang kadang-kadang ke sini. Rumahku harus diperkuat, ada bahaya. Mereka pasti masih biadab. Aku harus bersembunyi dan mempertahankan diri. Berapa jumlah mereka? Kau harus diam, ada bahaya. Kita harus mempertahankan nyawa. Mungkin hidup tenang sudah berakhir. Mari pulang. Mari pulang. Tutup mulutmu, Paul. Robinson memeriksa pagar lagi. Senapan diisinya. Dia siap menghadapi segala kemungkinan. Mari pulang. Mari pulang. Sementara tidak terlihat adanya musuh. Robinson jadi tidak sabar. Mari pulang. Mari pulang. Diam, tahu. Semalam suntuk Robinson tidak tidur. Paginya tetap sepi, tak ada tamu. Mari pulang. Tidak bisa terus begini. Aku harus keluar. Bruno, jaga rumah. Jaga baik-baik. Robinson pergi keluar rumahnya. Mari pulang. Mari pulang. Mungkin mereka belum pernah melihat orang kulit putih. Tiba-tiba muncul 3 pribumi. Luangan lua bikanga. Hai. Mereka mengarahkan senjata panahnya ke arah Robinson. Robinson menembakkan senapannya dan mengenai lengan salah satu di antaranya. Mereka lari ketakutan. Robinson berusaha mengejar mereka. Jangan lari. Aku kawan.
Semua lari kalang kabut. Seorang tanpa senjata Robin berhasil mengejarnya. Wah, jangan takut. Orang pribumi itu berlutut di depan Robinson. Berdiri, aku bukan dewa. Mereka tak saling mengerti. Robinson mengobati lengannya yang terluka terkena tembakan. Mari pulang. Mari pulang. Diam, Paul. Sabar dan tenang, kawan. Dengan isyarat mereka saling mengerti. Orang ini akan dibunuh oleh musuhnya. Aku mengerti. Kau kuberi nama Jumat. Jumat mengerti Robinson telah menyelamatkan jiwanya beberapa bulan kemudian. Jumat, apakah kau datang dari pulau besar itu? Kau tak perlu takut. Tuhan sendiri yang mengutusmu kemari. Tuhan akan melindungimu. Katakan Allah. Allah. Mari pulang. Mari pulang. Jumat cepat pandai bahasa Inggris. Jadi ada musuh datang. Ya, desaku diserbu. Aku dan ayah ditawan. Di mana ada orang kulit putih? Trinidad. Jadi nama pulau itu Trinidad, milik Spanyol. Mereka musuh, bukan kawan. Dengan perahu ini kita bisa ke sana. Ya, jika sungai besar surut dan airnya tenang. Bagus. Jadi kita harus menunggu musim kering. Kau akan kubawa kembali kepada bangsamu. Tapi rencana itu gagal. Pah, mengerikan. Apa? Ya Tuhan. Mereka membawa banyak perahu dan akan membunuh orang kulit putih. Orang kulit putih itu harus kita tolong. Dan aku tahu sekarang mereka musuhku. Apa mereka takut bunyi senapan? Orang-orang pribumi itu menawan orang kulit putih. Bunuh dia. Jangan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Aduh. Satu orang pribumi jatuh tertembak dan yang lainnya lari ketakutan. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku orang Spanyol, namaku Christianus. Mereka teman-temanku. Kapal kami pecah dekat Trinidad. Aku orang Inggris, namaku Robinson Crusoe. Bah, ini ayah saya yang akan dibunuh orang buas itu. Nasib yang aneh. Sebetulnya kita bermusuhan. Inggris waktu itu sedang berperang dengan Spanyol. Maka Robinson takut bertemu orang Spanyol. Di sini banyak pohon besar. Kita bisa membuat perahu untuk berlayar ke Brasilia, tapi aku tahu kalau kita pergi ke Trinidad, kau pasti dibunuh. Robinson jadi pemimpin mereka dan bermaksud ke Brasilia. 20 batang lagi. Pah, saya ikut boleh. Tentu Jumat. Kau harus ikut. Nasibku di tanganmu. Kita tidak bisa pergi ke koloni Spanyol. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Aku ingin membalas budi. Setelah bekerja berbulan-bulan, mereka berhasil membuat perahu. Tunggu apa lagi? Sebentar, Christianus. Tuhan, 28 tahun hambamu tinggal di pulau ini. Selama itu kau melindungiku dan menjadikanku manusia yang lebih baik. Jumat dan ayahnya ikut. Paul ditinggal sedang Brino sudah lama mati. Saya punya firasat akan kembali ke sini lagi. Bersama hewan peliharaan lainnya, Paul ditinggal di rumah Robinson. Mari pulang. Mari pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Perjalanan mereka lancar. Kurasa aku bisa kembali ke Inggris dan bertemu ayah ibu. Tapi mungkin mereka sudah meninggal karena sedih. Robinson, tabahkan hatimu. Setelah lama berlayar, mereka sampai di Brasilia. Kita segera mendarat Jumat. Apa saya kira-kira takkan ditangkap? Jangan cemas, Jumat. Penduduk sini belum kenal bangsamu. Lagi pula Tuhan melindungimu.
Sampai jumpa. Selamat tinggal Robinson. Kami akan ke koloni Spanyol. Jumat aku tak punya saudara. Tapi aku ingin mencari kawan lama pengusaha perkebunan. Kita harus hemat. Dulu benda itu tak berguna. Tapi sekarang tak ternilai harganya. Ternyata kawan-kawan Robinson telah kembali ke Inggris semua. Nah, Jumat lebih baik kita membeli pakaian, potong rambut, lalu mencari kapal. Beberapa hari kemudian ada kapal ke Inggris, mereka bisa ikut. Bapak dan pembantu boleh ikut kapal. Bagus. Di kelas 1. Kelak kupangkas rambut Bapak. Pelayaran berjalan lancar sampai London. Robinson hidup mewah. Dalam perjalanan, Robinson teringat akan nasihat ayahnya. Hidup pelaut selalu dalam bahaya. Robinson mengganti peti dengan tas. Dia ingin tinggal di London sebentar saja. Bapak mau pergi kemana? Ke York, mungkin ayah dan ibu masih hidup. Seperti bangsawan dengan pelayannya, mereka berjalan-jalan di London. Kita akan naik mobil Jumat. Jumat kagum melihat pemandangan di jalan. Ya, orang Inggris tinggal dalam rumah batu. Mudah-mudahan kau dapat bertemu orang tuaku jika mereka masih hidup. Tapi mereka telah meninggal. 2 saudara perempuannya tinggal di rumah warisan bersama suami dan anak-anak mereka. Benar kau, Robin? Robinson disangka sudah mati. Benar, aku Robin pecinta laut. Tak terduga sama sekali. Anak-anak, ini pamanmu yang sering kuceritakan. Sorenya Robinson menceritakan pengembaraannya. Mereka heran karena Robinson bisa hidup sendiri di pulau terpencil selama 28 tahun. Berita terakhir kami dengar dari temanmu, pengusaha perkebunan. Mereka mengira kau mati tenggelam. Ayah meninggal karena sedih memikirkanmu. Tak lama kemudian ibu menyusul. Beberapa minggu kemudian Robinson berlayar ke Lisabon, Portugal bersama Jumat. Terima kasih aku boleh ikut ke London. Aku berjanji segera kirim surat. Kedua saudaranya melambaikan tangan. Semoga Tuhan melindungimu. Tulis surat. Di Lisabon, Robinson menjumpai bekas nakoda. Pak, ada tamu. Orang Inggris, namanya Robinson. Robinson? Robinson Crusoe? Hai Robin, selamat datang. Apa kabar? Kapten Da Silva. Robin menceritakan pengalamannya. Nasibmu baik, Rob. Aku pun berhasil dalam dunia perdagangan. Tapi aku sudah tua. Hartaku tak bisa kubawa mati. Aku mau mewariskannya kepadamu. Robinson tak mau menerima uang itu, tapi kapten punya tujuan lain. Kembali ke pulau itu lagi, dan menjadikannya koloni. Harta itu harus dipergunakan demi peri kemanusiaan. Mungkin kau benar, pulau itu subur banyak yang bisa dicapai. Aku harus mengajak teman pengusaha perkebunan serta mengusahakan tanaman tropis. Robin menerima usul kapten tua itu dikumpulkannya para pengusaha perkebunan. Dengan membawa sanak keluarganya berlayarlah mereka ke pulau itu. Jumat tugasku berat sebagai gubernur pulau itu. Para misionaris bertugas menyebarkan agama. Bangsaku akan percaya kepada Tuhan. Pelayaran mereka lancar. Suatu pagi pulau mulai tampak. Itu pulau kita Jumat. Kita harus berlabuh agak jauh. Kalau pasang naik kita mendarat dengan sampan. Dengan hati-hati mereka mendayung ke pantai. Ada rintangan. Segera mendarat. Siap tempur. Rupanya orang biadab itu ingin menyergap kita. Awas, mereka masih buas. Jumlah musuhnya banyak. Robinson dan kawan-kawan siap hadapi mereka. Bunuh semua pendatang. Bunuh orang asing itu. Hindari pertumpahan darah yang tak perlu. Mereka mudah diusir.
Akan kuberi tanda. Bendera merah. Tembakan meriam. Orang-orang liar bertekad mengusir pendatang. Ahui. Mereka tidak takut peluru Jumat. Tapi kemudian meriam ditembakkan dari kapal. Orang-orang liar itu lari tunggang langgang. Biarkan mereka lari. Mereka semua lari. Kore. Orang-orang liar meninggalkan pulau itu. Tolong, jangan tinggalkan kami. Dua orang liar ketinggalan, mereka lari ketakutan. Kita bersembunyi. Tak banyak perubahan Jumat. Mereka sampai ke rumah Robinson, tempat dia tinggal selama 28 tahun. Sejenak Robinson terharu. Ada apa-apa? Tak apa-apa Jumat. Hanya terkenang masa lalu. Orang liar yang tertinggal mengintai Robinson dari balik pepohonan. Kita bisa berkemah di sini. Gua ini cukup aman dan baik. Robinson terancam bahaya, sebatang tombak meluncur. Pak, awas! Dengan sigap Jumat mendorong Robinson agar terhindar dari serangan tombak. Jangan tembak. Mereka hanya berdua dan tak bersenjata. Aku yakin mereka pasti menyerah. Mereka tak bisa lari ke tempat lain. Mereka akan jadi orang-orang pertama yang bertobat. Selanjutnya bekerja keras. Menebang pohon, menggergaji kayu, membangun dusun. Pas semalam kedua orang itu menemui saya, mereka minta tinggal di dusun kita. Dalam waktu singkat, hidup mereka tenang sejahtera. Tahun pertama saja mereka bisa mengirim kapal penuh hasil bumi ke tanah air mereka. Jumat aku akan ikut kapal ke London. Kenapa kau tertawa? Saya menemukan sesuatu, Pak. Mari pulang. Mari pulang. Paul? Ajaib sekali kau kembali, Paul. Dia masih ingat Bapak. Di London, Robinson menikah. Hebat. Aku gembira istri Robin cantik dan akan dibawa ke pulau. Sudah sewajarnya. Dia orang baik. Waktu Robinson sedang pergi, ada kapal dagang Inggris berlabuh. Dokumen ini dibawa oleh Valentine. Robinson diangkat menjadi raja muda di pulau ini. Harus kita rayakan sepantasnya. Bila raja muda datang, dia akan membangun gereja di sini. Saya bantu pastor. Beberapa tahun kemudian, pulau ini menjadi koloni Inggris yang maju dan makmur. Selamat pagi. Kita pulang, Papa. Ya, Jumat sudah menunggu. Selamat datang, Pak. Bau hidangan lezat. Robinson dengan istri dan ketiga anaknya hidup bahagia. Perdagangan dengan Inggris menghasilkan banyak uang. Robin, sebaiknya anak-anak disekolahkan di Inggris. Kau benar, sayang. Tapi aku tak bisa mengantarnya ke Inggris. Mereka kita asamakan saja. Tapi harus ada pengawalnya. Mengapa bukan si Jumat saja? Dia sudah mengenal Inggris. Anak-anak juga menyayanginya. Tapi aku akan kehilangan dia. Aku ingin jadi wanita sejati, Jumat. Setiba kita di Inggris, kau harus bijaksana. Jangan tergantung dari aku, Nona. Bertahun-tahun kemudian, Jumat benar-benar seperti orang Inggris. Robinson Crusoe meninggal pada usia sangat tua. Berkat pimpinannya pulau itu jadi makmur. Semua penduduknya hidup senang dan tenteram. Tamat.